Kamu punya tugas penting, pekerjaan menumpuk, target yang harus dicapai, tapi kamu malah nonton video ini. Tenang, kamu gak sendirian. Hampir semua orang pernah mengalami hal yang sama. Rasa malas itu nyata, tapi anehnya dia muncul justru saat kita paling butuh semangat. Hari ini kita akan bongkar fakta mengejutkan tentang malas, dan mungkin ini bisa mengubah cara pandangmu tentang dirimu sendiri. Banyak orang menyalahkan dirinya karena malas. Aku gak punya motivasi, aku gak berbakat. Tapi sebenarnya, malas bukan soal niat atau bakat. Itu adalah mekanisme alami otak untuk bertahan hidup. Ribuan tahun lalu, manusia hidup di alam liar. Energi sangat terbatas, jadi otak dirancang untuk menghindari usaha yang gak perlu. Kalau gak ada bahaya atau kebutuhan mendesak, lebih baik diam. Itu efisien dan menyelamatkan kita waktu itu. Tapi zaman modern, sistem itu jadi bumerang. Saat kita mau mulai belajar, bekerja, atau olahraga, otak kita langsung aktif. Capek, ribet, nanti aja. Kenapa? Karena otak kita suka kenyamanan dan senang hal yang memberi dopamin cepat. Contohnya, main HP, nonton video, scrolling medsos, itu semua kasih hadiah instan tanpa perlu usaha. Sementara ngerjain skripsi, wah, dopaminnya jauh lebih lambat. Jadi otak secara otomatis mendorong kita ke arah aktivitas yang lebih menyenangkan dan mudah. Dan inilah yang kita sebut malas. Dulu gangguan di sekitar manusia sangat sedikit, tapi sekarang kita hidup di era overstimulus. Notifikasi HP, scroll tak berujung, suara dari TV, radio, musik, semua itu bikin otak sulit fokus dan cepat lelah. Jadi wajar kalau kamu baru buka buku 5 menit aja udah capek. Otakmu sedang kelelahan karena terus-menerus diserang rangsangan. Akhirnya kamu balik lagi ke rebahan, karena itulah mode hemat energi yang paling gampang. Penting juga membedakan antara malas dan burnout. Malas ketika kamu tahu harus ngapain tapi memilih menunda. Burnout ketika kamu sudah terlalu lelah, fisik dan mental, sampai gak bisa produktif. Kadang kita bilang, aku malas, padahal sebenarnya kita lelah. Jangan terlalu keras pada diri kita sendiri. Kadang tubuh dan pikiran memang butuh istirahat, bukan paksaan. Sekarang pertanyaannya, bisa gak kita lawan rasa malas? Jawabannya, bisa banget. Tapi caranya bukan dengan memaksa, melainkan dengan mengakali cara kerja otak. Ini buat kamu beberapa tips yang terbukti secara ilmiah. 1. Gunakan teknik 5 menit. Mulailah pekerjaan apapun selama 5 menit saja. Setelah itu, otak biasanya mulai ikut termotivasi. 2. Pecah tugas jadi kecil. Daripada bilang kerjain skripsi, bilang buka laptop dan ketik 3 kalimat. 3. Kasih hadiah setelah tugas selesai. Misalnya, kalau selesai 20 menit belajar, boleh main HP 10 menit. 4. Jauhkan distraksi. Matikan notifikasi, pindah ke ruangan tenang, buat waktu khusus untuk fokus. 5. Bangun rutinitas ringan. Misalnya, mulai hari dengan beres-beres meja, jalan pagi, atau list to-do list. Otak menyukai rutinitas karena tidak perlu berpikir keras. Jadi, malas itu bukan kelemahan, tapi warisan cara kerja otak kita sejak zaman purba. Dan bukan berarti kamu gagal kalau merasa malas. Kamu cuma belum menguasai cara menghadapinya. Sekarang kamu tahu ilmunya, tinggal kamu yang memutuskan. Kamu mau terus dikuasai rasa malas atau jadi pemilik penuh hidupmu sendiri? Tulis di komentar hal paling sering bikin kamu malas.
Oh iya, jika kamu tertarik dengan konten ini, jangan lupa like dan klik subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, karena masih banyak konten menarik lainnya seputar cara kerja otak, kebiasaan manusia, dan rasa kecil di balik hidup sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semangat!